Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang telah memberikan kesehatan kepada kita, yang telah memberikan umur panjang kepada kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sanak keluarganya, para sahabat, para syuhada. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah saum, ibadah puasa Ramadan. Seperti termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saudaraku rahimakumullah, perintah saum, perintah siam Ramadan, perintah puasa Ramadan, itu diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman adalah kita semua yang percaya adanya Allah, yang percaya kepada Allah, yang percaya, yang beriman adanya malaikat Allah, yang percaya dan beriman adanya kitab-kitab Allah, yang percaya adanya Rasul dan utusan Allah, yang percaya pada hari kiamat, yang percaya kepada takdir Allah. Kita semua, orang-orang yang beriman, yang percaya itu semua. Kita percaya pada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada takdir Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak hari ke-7 siam Ramadan ini. Tujuan perintah puasa adalah takwa. Barang siapa yang mengerjakan puasa sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, sesuai dengan sunnah-sunnahnya, maka ia akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa sendiri dalam arti umum adalah mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini akan kami sampaikan dialog di antara sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab.
Pernah suatu saat Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Hai Ubay, apakah takwa itu?" Sahabat Umar bertanya kepada sahabat Ubay, pengertian dari takwa. Ubay menjawab, "Ya Umar, takwa adalah, pernahkah kamu berjalan di jalan yang penuh rintangan, di jalan yang tidak mulus?" Maka jawab Umar bin Khattab, "Ya, saya pernah berjalan di jalan yang penuh rintangan dan jalan yang penuh halangan." Lalu Ubay berkata, "Lalu apa yang kamu lakukan?" Jawab Umar, "Maka aku hati-hati melalui jalan itu." Ubay berkata, "Itulah takwa. Pada hakikatnya, hidup ini adalah suatu perjalanan, di mana dalam hidup ini banyak rintangan, banyak godaan yang kita temui. Maka dalam hidup ini harus berhati-hati seperti orang yang berjalan, di mana jalan itu tidak rata, banyak rintangan, mungkin banyak halangan, ada batu, ada lubang yang harus dihindari agar orang itu tidak celaka. Begitu juga orang hidup. Dalam hidup ini banyak rintangan, banyak halangan yang membuat orang itu apabila terkena rintangan, kena halangan tersebut, maka akan celaka. Maka dalam hal ini, kita dalam menjalani hidup, kita harus hati-hati. Sebagai seorang orang tua, kita harus berhati-hati mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solihah. Jangan sampai anak kita menjadi orang yang durhaka, menjadi anak yang tidak berguna, menjadi anak yang tidak berbakti pada orang tua. Kita sebagai seorang pedagang, kita harus hati-hati. Bagaimana menjadi pedagang yang jujur? Bagaimana menjadi pedagang yang tidak culas atau menipu orang? Kita menjadi pegawai, bagaimana kita bisa mengemban amanah sebagai seorang pegawai? Menjadi orang pegawai yang jujur, menjadi pegawai yang amanah, tidak menyia-nyiakan amanah yang diberikan. Seandainya saat ini mungkin di media massa banyak disampaikan adanya banyak korupsi, itu merupakan cerminan orang tidak bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, tentunya dia akan hati-hati sehingga tidak akan terjadi adanya korupsi. Mungkin ada beberapa kabar di media sosial, ada kasus-kasus penipuan. Orang yang menipu adalah orang yang tidak bertakwa. Kalau dia bertakwa, takut pada Allah, takut adanya siksa Allah, takut adanya malaikat, bahwa kita hidup ini didampingi malaikat yang senantiasa mencatat amal kita, baik itu amal baik maupun amal buruk. Sehingga kalau kita mau mengerjakan amal buruk, tentunya kita akan takut nanti di kemudian hari, di hari kiamat, kita akan mendapatkan balasannya, yaitu siksa neraka. Apapun keadaan kita, apapun profesi kita, tentunya pakaian takwa itu adalah senantiasa harus kita pakai. Kalau orang profesinya apa saja, kondisinya apa saja, takwa senantiasa dipegang, maka dia akan selamat, tidak akan tergelincir pada hal-hal yang
dilarang oleh agama. Oleh karena itu, penyampaian mau itu hasanah atau pengajian-pengajian, nasihat-nasihat kebaikan, itu senantiasa perlu disampaikan kepada umat manusia, kepada siapa saja. Karena dalam perjalanan, maka keimanan dan ketakwaan orang itu akan mengalami pasang surut. Semakin orang dekat dengan kebaikan-kebaikan, semakin orang dekat dengan teman-teman yang baik, maka kebaikan itu akan menyertainya. Namun bisa juga orang karena pergaulannya dengan orang-orang yang tidak baik, maka dia akan terjerumus mudah melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, berhubung ini masih tahapan awal-awal Ramadan, kita masih di hari yang ke-7, masih beberapa hari yang ke depan kita mengerjakan puasa Ramadan. Marilah kita koreksi puasa Ramadan yang sudah kita lakukan. Tentunya dalam puasa Ramadan itu ada hal-hal yang perlu kita kerjakan, ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Marilah kita evaluasi sejauh mana kita mengerjakannya atau meninggalkannya. Apakah kita puasa namun masih mengerjakan perbuatan yang dilarang? Masihkah kita puasa namun masih memarah, tidak menahan hawa nafsu marah? Masihkah kita puasa namun kita masih berbuat yang tidak baik, misalnya mengerasani temannya, tetangganya, atau berbuat curang, menipu, dan lain? Bagaimana dengan ibadah-ibadah sunnah kita? Apakah kita sudah kerjakan semua? Di mana di bulan Ramadan ini kita selain diperintahkan untuk berpuasa, kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Salat malam, salat sunnah-sunnah rawatib, sedekah, zakat. Karena barang siapa yang beramal di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Untuk itu, saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua, marilah kita tingkatkan puasa-puasa kita yang akan datang ini, agar menjadi puasa-puasa yang betul-betul menghasilkan amalan-amalan yang baik, sehingga sampai akhir Ramadan nanti kita mendapat predikat orang-orang yang mutakin. Dan kalau nanti sudah lewat bulan Ramadan, tentunya amalan-amalan yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan akan baik sekali apabila tetap kita lanjutkan. Di antaranya kita rutinkan sholat-sholat sunnah, kita rutinkan baca Al-Quran, kita rutinkan kita sedekah, nah itu akan hal-hal yang baik. Saudaraku rahimakumullah, itu yang kami sampaikan. Tentunya kalau ada benarnya adalah itu semua dari Allah. Namun apabila ada kekeliruan, kesalahan, itu adalah dari saya. Untuk itu ada dan kurang lebihnya, mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.